Selamat datang di tempat kita belajar melihat kehidupan sebagaimana adanya. Bukan melihat kehidupan sesuai dengan keinginan kita atau harapan kita, tapi sebagaimana adanya. Kembali lagi di ruang Beyond of Mind bersama Fitri dan juga Kang Yan. Oke, Teh Fitri. Oke, serta besti-besti kita ada Uni dan ada Akang Dodi. Uni Nel. Selamat datang. Kang, Damang. Oke, Kang. Terima kasih. Oke, kumaha Kang? Saya sangat tertarik dengan perbincangan yang tadi dibicarakan sama Pak Yan dan Teh Fitri. Saya, Dodi, ini Uni. Uni itu usaha terus nanti istirahat. Usaha ya. Usaha terus nanti istirahat. Nanti. Yes. Biar nggak sakit. Ya, biar sakit. Aku agak ini nih. Aku sebentar Kang. Agak nyaman. Oh, Aku karena agak nyaman. Karena Karena deket Akang. oh iya. Aku juga merasa dekat betadin. Tadi kenapa selalu mengobati? Oh itu melihat itu. Bisa aja Kang. Kayaknya barusan curhat. Oh curhat ya. Oke. Dia perlu dikasih betadin. Ya terima kasih tadi sangat tertarik sekali bahwa kita itu bukan apa-apa dan tidak ada apa-apa siapa. Di sini mungkin tertarik tadi semua itu bukan kita hanya menonton kan. Ya. Seperti saya tanya penyakit pun juga bukan kita ya Pak ya. Tetapi kita itu teh penyakit sehat. Seperti tadi rezeki. Orientasinya rezeki pasti uang. Uang itu bukan kita, tetapi itu untuk ditonton. Nah itu mungkin penjelasan Pak Yan gimana. Terima kasih. Oke Kang Yan, menarik ini Kang. Oke, jadi pada dasarnya semua realita itu kan mewujud dari kekosongan. Itu tubuh mewujud yang awalnya kan nggak ada. Kemudian mewujud karena sebab dan kondisi. Nah, setelah tubuh mewujud, maka diikuti dengan mewujudnya batin. Itu batin itu ada 4 lapisan. Yang pertama adalah sensasi, ya sensasi perasaan. Kemudian yang kedua dari sensasi ini muncul yang namanya penilaian. Dari penilaian ini muncul yang namanya bentukan mental Pak Dodi. Nah, yang terakhir adalah kesadaran. Gitu. Nah, ketika semua fenomena ini muncul, seolah-olah di situ ada aku. Ada aku yang mengalami setiap pengalaman itu. Melihat seolah-olah di situ ada aku yang melihat. Mendengar seolah-olah ada aku yang mendengar. Ya, pengakuan, gitu kan? Ya, kemarin sudah dibahas bahwa mendengar itu karena muncul kesadaran pendengaran. Kesadaran pendengaran muncul karena sebab dan kondisi. Ada telinga, ada suara. Telinganya sehat. Ketika ada suara, telinganya jadi telinganya budak kan nggak ada aku yang mendengar di sana. Ketika ada mata yang sehat, ada warna, ada bentuk, ada sinar, maka muncullah aku yang melihat. Tapi ketika nggak ada sinar, nggak ada tuh aku yang melihat. Tapi aku itu dari pikiran atau dari mana? Nanti aku itu apa dari pikiran atau dari batin atau dari mana? Atau langsung dilihat? Pasti kita kalau melihatnya ada memori sebelumnya. Oh ini pisang, oh ini jeruk, atau gimana? Oke, jadi aku itu lahir ya karena pikiran mendahului. Artinya yang mendahului ini kok ada pendengaran. Pasti ada yang mendengar. Gitu, ada mendengar suara. Ini kok ada yang melihat. Pasti nih ada entitas aku yang melihat. Itu adalah pikiran mendahului. Gitu. Nah, ketika pikiran itu didiamkan dan kesadaran melihat fenomena mendengar, ya, pengalaman melihat, pengalaman meraba, pengalaman mencium, ternyata pengalaman mendengar, melihat, meraba, mencium, dan mengecap itu sifatnya muncul dan lenyap. Itu muncul lenyap. Nah, kalau dianalogikan dengan film, seolah-olah itu film itu bergerak. Tapi ketika itu didiamkan, ternyata film itu adalah ribuan gambar yang diam. Itu ketika misalkan satu gerakan begini, ini kan terdiri dari ribuan potongan gambar. Lagi begini, gambar begini. Ketika itu diputar begitu cepat, seolah-olah itu menjadi satu gerakan. Itulah ilusi kesadaran.
Nah, karena pemikiran kita selama ini selalu ada yang menyaksikan, selalu ada yang mengenali, selalu ada yang mengetahui, maka pikiran mengatakan, oh ternyata di dalam diri itu ada aku loh, ada ruh loh, ada jiwa loh yang mengalami itu semua. Padahal ketika proses ini ya diberhentikan, diperlambat, baru kesadaran bisa ngelihat ternyata kesadaran pun itu adalah muncul momen per momen, kejadian per kejadian. Ya, lenyapnya pun begitu. Muncul karena sebab dan kondisi, ketika sebab dan kondisinya mengurai, lenyap. Jadi di situ tidak ada aku. Berarti kita bicara aku bukan siapa-siapa. Aku bukan apa-apa. Aku tidak tahu apa-apa. Ya memang, karena itu semuanya ilusi. Semua ilusi. Nah, jadi kondisi ketika kita sudah paham, kondisi itu aku itu nothing. Apapun yang terjadi, ya terjadilah. Dan untuk apa? Dan untuk apa? Dan untuk apa? Aku kan bukan siapa-siapa. Tidak ada apa-apa, bukan apa-apa. Dan untuk apa? Untuk apa ini? Yes, Untuk hidup. apa hidup ini kita? Hidup Atau ini. untuk apa kita Ya. ada? Ya, Oke. Itu pun pertanyaan pikiran. Oh. Ya karena ini semua ada, maka pikiran berpikir, lompat lagi. Kalau begitu untuk apa tujuan hidup ini? Iya. Untuk apa ini bumi diciptakan? Betul. Gitu kan? Terus saya mau ngapain? Mau ada ngapain? sekarang sih? Nah, itu pikiran emang begitu. Oh. Tapi hakikatnya ketika kita melihat dengan jelas, melihat dengan tenang, melihat dengan pandangan terang, itu tidak ada tujuan sebenarnya. Oh. Itu semua muncul serentak seketika. Ketika sebab dan kondisinya lengkap. Contoh, ya, Pak Dodi. Ketika ada bangkai, kok tiba-tiba muncul belatung. ya. Ya, itu kan muncul karena sebab dan kondisi. Hmm. Nah, dengan adanya belatung itu mengurai daging yang busuk, ya, maka pikiran lompat. Oh, tujuan belatung diciptakan itu untuk mengurai. Ini produk pikiran. Itu produk pikiran. Padahal realitas itu muncul apa adanya. Dan kita tidak tahu itu muncul bagaimana. Ya, itukah yang maha hidup atau Yang maha hidup. yang maha hidup karena memang ada kehidupan Betul. untuk si belatung itu. Jadi yang maha hidup, ya, yang tidak bisa diurai, yang tidak bisa dijabarkan, mengejawantah menjadi berbagai keberadaan. Nah, berarti di dalam kematian biasanya umumnya dikubur. Itu berarti kehidupan buat sang penghuni tanah. Cacing. Cacing muncul. Kalau tidak dikubur, disimpan di mana? Di bumi. Ada kan burung pemakan bangkai. Iya. Itu berarti nggak masalah ya untuk dikubur dan tidak dikubur. Dikubur untuk memakmurkan yang di tanah, cacing dan sebagainya. Kalau di darat itu mungkin untuk memakmurkan, Iya. Dimakanlah berarti bangkai. kehidupan itu disimpulkan buat orang lain. Nah, Ya, jadi sebenarnya kehidupan itu muncul mengalir ya apa adanya. Itu nggak ada maksud, nggak ada tujuan. Itu ketika tubuh ini terurai, padahal mah kita tidak bermaksud untuk menciptakan kehidupan baru. Tapi muncul dengan sendirinya dari tubuh ini bertransformasi menjadi makhluk yang lain, menjadi belatung, menjadi mikroba, itu menjadi ini, menjadi itu, bertransformasi terus. Jadi yang hakikat yang mana? Yang hakikat itu adalah sebelum semua ini ada, Iya. sebelum adanya belatung, sebelum adanya tubuh, Sebelum ada yang kematian. sebelum adanya kematian. Apa itu hakikatnya? Ya nothing, kosong. Nah, contohnya pengalaman kosong itu apa? Ketika Pak Dodi atau Uni sedang tidur lelap. Di sana tidak ada keinginan, tidak ada kehendak, tidak ada benci, tidak ada marah, tidak ada apa-apa. Yang ada adalah hidup yang mengalir apa adanya. disitulah Tuhan berada. Itulah dalam tradisi, beberapa tradisi dikatakan itulah hakikatnya Tuhan. Oke. Oke, terima kasih Pak Yan. Mungkin tadi tentang kegunaan hidup. Pengalaman saya kegunaan hidup itu ternyata bukan untuk diri sendiri. Contohnya buat yang lain. Contohnya saya usaha, Oke. mendapat uang buat anak istri. Ternyata bukan untuk saya. Iya. Buat yang lain. Anak istri, kalau istri anaknya yang perempuan dikawinkan kan ke siapa? Dididik dari kecil, sakit diobatin, Iya. sekolah Besar diantar. diambil orang gitu ya. Oh, besarnya kan buat orang lain. Itulah mungkin sebagian dari sirkulasi kehidupan mungkin ya Pak ya. Ya, makanya kan di dalam tradisi Islam dikatakan bahwa sebaik-baiknya makhluk itu adalah yang bisa memberikan kemanfaatan terhadap orang lain. Yes. Nah, itu Pak Dodi. Oke. Uni, ada yang mau Ada yang ditanya? bertanyakan nih? Cukup. Keinginan itu apakah boleh katanya kata beliau? Apakah boleh keinginan kita ingin anu gitu? Apakah Oh. tidak boleh atau gimana? Oh, bolehkah kita punya keinginan gitu? Ya. Ya. Bolehkah kita punya keinginan? Bolehkah? Sangat boleh. Oke. Nah, ya,
majunya peradaban ini karena adanya keinginan. Yes. Update ya. Itu update terus. Teh Fitri datang ke sini karena ada keinginan. Pak Dodi datang ke sini karena adanya keinginan. Karena adanya keinginan. Yang menjadi masalah itu ya ketika kita melekat pada keinginan itu. Itu, melekat pada keinginan, realita tidak sesuai dengan keinginan, ketika terjadi kemelekatan terhadap keinginan timbullah penderitaan, kekecewaan. Jadi realita tidak sesuai dengan yang diharapkan, itulah gap, itulah kesenjangan. Kesenjangan inilah yang dinamakan dengan masalah. Itu, ya. Ketika orang tidak mampu melihat itu apa adanya, di situ banyak orang menderita. Bahkan banyak orang yang bunuh diri. Bunuh diri pun sebenarnya ingin lepas dari penderitaan. Kenapa menderita? Karena realita tidak sesuai dengan keinginan. Itu. Betul. Puncaknya, ya levelnya kan gelisah dulu nih. Atau takut, ya takut, gelisah ini levelnya. Ketika ini terus dipupuk, tidak diselesaikan, maka meningkat dari gelisah itu menjadi yang namanya depresi. Gitu. Dari depresi ini meningkat menjadi yang namanya gila. Betul, Gitu. betul. Takut, ya, kemudian depresi, takut, stres. Oh iya, takut, ya, stres. Takut atau cemas, takut, kemudian meningkat jadi stres. Stres ditumpuk-tumpuk lagi menjadi depresi. Depresi tumpuk-tumpuk lagi menjadi gangguan mental. Jiwa. Itu kesimpulannya penyakit aja itu ya. Ya, Karena pikiran mengatakan penyakit. tetapi itu kan datangnya berbentuk hama. Kalau hama kan dari luar, Betul. penyakit kan dari dalam. Ya. Mungkin itu penyatuan dari itu, dari pikiran yang tadi keinginan Ya, tidak tercapai itu. ya. Masalah itulah yang kata Pak Dodi dinamakan penyakit. Gitu. Tapi kalau orang yang berkesadaran tidak melabeli ini penyakit, tidak melabeli masalah, itu adalah realita apa adanya karena muncul karena sebab dan kondisi. Gitu Ya, aja. betul. Karena sebab dan kondisi dan itu menjadi merupakan ilusi-ilusi. Ya. Ya kan? Ilusi-ilusi yang terjadi dikarenakan ada semuanya terkondisikan. Ya, Variabel-variabelnya itu ada. Betul. Contoh yang tadi mata, telinga, kita pasti akan mendengar, melihat. Akhirnya menganalisa kan di pikiran. Betul. Gitu Pak. Ya, jadi kita tuh intinya harus damai. Setelah damai, kesananya baru keadilan. Tanpa damai nggak akan adil ya Pak ya. Betul. Oke, kedamaian itu output. Kebijaksanaan itu output. Output dari apa? Output dari kesadaran melihat dengan tenang seimbang. Yes. Itu saja. Ya, Itu saja ininya kendaraannya. Jadi ketika kesadaran melihat dengan tenang seimbang, maka outputnya menjadi damai, outputnya menjadi bijaksana, outputnya menjadi selaras. Kuncinya adalah di kesadaran tenang seimbang. Keinginan untuk damai pun itu sudah ego. Keinginan untuk menjadi baik pun itu sudah menjadi ego. Kita mengalir aja apa adanya, melihat segala realitas itu yang terjadi, ya hanya dilihat dengan tenang seimbang tanpa melabeli. Betul. Kan yang melabeli pikiran. Ketika ada pengalaman yang terjadi tidak mengenakan, dikatakanlah ini keburukan, ini buruk. Seperti di dalam Pancasila itu keadilan sosial. Padahal jangan keadilan dulu, kedamaian sosial harusnya. Iya. Itu mungkin Pak Dodi. Oke. Terima kasih. Ada lagi? Oh, ini Oke, ada lagi. Cukup. Aduh, terima kasih Kang Ian, terima kasih. Sama-sama Teh Fitri. Para Besti, terima kasih juga udah menyaksikan kami di Beyond of Mind. Jadi tetaplah di ruang belajar kita ya, yang melihat kehidupan itu sebagaimana adanya. Karena yang terjadi di semua kehidupan itu tergantung kepada diri kita dalam hal menilainya, memandangnya gitu ya. Yang apakah ini akan menjadi penderitaan atau tidak. Oke, kita sambung lagi bersama Fitri dan Kang Yan dan para besti-besti semuanya di Beyond of Mind selanjutnya. Bye. Dah.